Oke teman-teman, pada pertemuan ke-13 ini kita akan bahas tentang yang namanya bentuk normal Chomsky, ya. Chomsky 6 orang teman-teman ya. Chomsky Normal Form (CNF). Tujuannya adalah kita mampu memahami bentuk normal Chomsky itu seperti apa gitu ya. Lalu teknik pembentukan bentuk normal Chomsky dari CFK yang telah disederhanakan. Artinya teman-teman ya, dari konteks Chomsky gitu ya. Uh, kita lihat dari bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form ini. Dikatakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks yang CFG ya teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua, bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menyederhanakan konteks free grammar ya teman-teman ya. Di dalam penyederhanaan itu ada yang kita bahas. Ada berapa? Ada 3 yang minggu lalu. Ya, artinya sudah disederhanakan dengan CFK itu sudah tidak memiliki produksi useless, ya, yang materi terakhir kemarin. Lalu tidak memiliki produksi unit. Ntar ada yang masuk. Lalu tidak memiliki produksi epsilon atau produksi kosong. Kalau ketiga syarat ini, artinya penyederhanaan CFG ini sudah terpenuhi, maka bisa kita lakukan yang namanya Chomsky normal form. Ya, kita lihat bahwa aturan produksinya seperti apa, gitu ya. Aturan produksinya adalah dalam bentuk normal Chomsky, ruas kanan ya, ruas kanan ini tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Sekali lagi sebuah terminal ya, atau dua buah variabel. Boleh lebih enggak? Enggak, teman-teman ya. Tidak boleh lebih. Minimal satu. Sorry, minimal satu harus satu. Itu kalau terminal, tapi kalau variabel harus dua. Ya, gitu. Lalu aturan produksinya menyatakan bahwa jika terdapat lebih dari satu simbol terminal yang ini, lebih dari dua simbol variabel, seingat ya, variabel itu adalah yang huruf kapital semua, harus juga dilakukan perubahan. Tapi bagaimana kalau sudah satu simbol variabel? Ya sudah, jangan disederhanakan lagi, tidak lagi menjadi sebuah normal Chomsky, itu sudah normal gitu ya. Aturan produksinya seperti biasa teman-teman ya, alfa menjadi beta. Nah yang dikatakan tadi, ruas kanan yang mana? Yang ini teman-teman, yang beta ini ya, di sebelah kanan anak panah. Di mana alfa ini satu non terminal ya, non terminal ya, berarti variabel teman-teman ya. Lalu di beta di sini adalah satu terminal atau sekali lagi satu terminal atau dua non terminal. Oke, seperti ini contohnya teman-teman. Aturan produksinya alfa menjadi beta, di mana alfa itu sebenarnya oke. Misalkan gini ya teman-teman ya, A menjadi atau menghasilkan B merupakan dua non terminal ya, variabel ya. Nah, ini berarti sudah normal Chomsky. Tetapi kalau dia misalnya B, C-nya kecil itu bukan. Lalu yang ini lagi yang kedua, variabel A menghasilkan terminal B. Oke, terpenuhi enggak? Terpenuhi teman-teman. Ini berarti sudah normal Chomsky. Satu terminal katanya. Satu terminal atau dua non terminal. Nah, maka ini sudah menjadi normal Chomsky. B menjadi A. B menjadi A juga sudah sama. Variabel B ya menghasilkan terminal A. Di mana tadi katanya alfa adalah satu non terminal. Dilihat sini alfanya semua non terminal. Tidak ada yang terminal. Lalu C menghasilkan atau menurunkan variabel B dan variabel A. Oke, dia sudah normal Chomsky. Atau variabel C menghasilkan terminal D. Sudah sesuai? Sudah. Berarti yang kalian lihat di sini contoh 4, contoh 5 lah ya. Kan C ini ada 2. 5 aturan produksi itu semua sudah merupakan normal Chomsky. Oke, kita lihat berikutnya.
Apa yang harus dilakukan dalam pembentukan normal Chomsky, teman-teman? Ya, yang pertama adalah biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Berarti yang ini, kalau kalian menemukan yang ini sudah normal nih ya, B, C, B. Kenapa? Ya tadi yang syaratnya tadi, aturannya dua variabel atau satu terminal. Itu tidak usah diganti lagi. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky atau CNF. Pergantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya lebih dari satu. Artinya, ya, misalnya AA, BB, gitu ya. Kita lihat nanti apakah si A-nya terminal atau A-nya variabel. Nah, harus dilakukan penggantian. Yang ruas kanan berarti yang beta ya, memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya lebih dari satu. Ini terminal yang lebih dari satu. Lalu lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih. Nah ini, ya, memuat lebih dari dua simbol variabel. Contohnya ini, kalau dia seperti ini, teman-teman ya, sekali lagi misalnya, ini sudah lebih, makanya harus diganti, nggak boleh seperti ini, ya, karena syaratnya harus dua. Ya, bisa dilakukan berkali-kali. Kalau kalian lihat nanti teman-teman bahwa dua variabel itu menciptakan satu variabel baru. Dua variabel menciptakan satu variabel baru. Pokoknya setiap dua ganti satu, setiap dua ganti satu. Gitu. Kecuali kalau terminal. Kalau terminal, satu terminal menjadi satu variabel baru. Satu terminal menjadi satu variabel baru. Begitu seterusnya. Kita lihat nanti contohnya ya. Penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Berapa kali Pak boleh diganti? Sebanyak-banyaknya apabila masih belum memenuhi aturan Chomsky. Bisa satu kali, dua kali, tiga kali, atau mungkin bisa lebih. Gitu ya. Yang keempat, penggantian tersebut bila dilakukan berkali-kali sampai akhirnya sebuah aturan adalah oke ya. Semua dilakukan penggantian. Kemungkinan kita akan memperoleh aturan produksi baru. Ingat ini aturan produksi baru akan muncul apabila terjadi sebuah penggantian ya teman-teman ya. Diganti menjadi sesuatu yang baru. Sama halnya kita berbicara tentang konteks free grammar. Bagaimana menyederhanakan itu ya. Bisa menjadi alfa 1, beta 1 dan seterusnya. Dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Nah, ini juga sama. Nah, nanti di simbol Chomsky biasanya para untuk yang di dalam teori bahasa otomata itu menjadi P biasanya ya. Simbol variabelnya P1, P2 dan seterusnya. Oke, kita lihat dari 4 atau 5 langkah ini skemanya seperti ini teman-teman. Ya. Nah ini. Dilihat apakah CFG yang sudah disederhanakan ya. Apakah CFG sudah disederhanakan? Ya. Kalau yang itu, kalau dia sudah sederhanakan, maka dilihat lagi teman-teman. Apakah ada CNF yang sudah muncul? Ya, kalau sudah ada muncul CNF di situ, biarkan ya menjadi sebuah aturan produksi. Kalau dia sudah menjadi aturan produksi yang sesuai dengan Chomsky, maka dia langsung menjadi sebuah produksi CNF. Ya, nah kalau ini belum disederhanakan, maka harus disederhanakan penggantian aturan produksi dengan simbol variabel yang lebih daripada dua. Ya, ini variabel teman-teman. Ya, kalau belum dia sederhanakan menjadi CNF, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengganti simbol terminal. Yang kedua mengganti simbol variabel yang lebih daripada dua, sedangkan terminal lebih dari satu. Ya, ini kita masih nanti, maka itu menjadi kita membuat sebuah variabel dan aturan produksi yang baru. Ya, jika perlu. Berarti dari dari terminal dan variabel yang tergantikan akan membuat aturan produksi baru jika perlu. Tapi biasanya kalau dia sudah mengganti akan muncul ya aturan produksi yang baru. Setelah muncul aturan produksi yang baru, maka itu menjadi sebuah Chomsky normal form.
Ya, seperti ini skemanya, alurnya. Oke, makanya sekali lagi saya katakan bahwa CFG yang sudah diselamatkan, kalau ingin ke Chomsky, maka ada dua hal yang harus dirubah, diperhatikan. Yang pertama adalah terminalnya dan variabelnya, teman-teman. Ya. Kita lihat contohnya, teman-teman ya. Contoh satu, katanya asumsinya tata bahasa bebas konteks atau konteks sederhana ya, teman-teman ya, dari CFG-nya. Ada 4 aturan produksi, ya 3 baris aturan produksi, tapi sebenarnya ada berapa teman-teman aturan produksi di sini? Ada berapa kira-kira dari yang tampil sebenarnya? SAB itu ada berapa aturan produksi? Ayo, gaspol yuk. Ya. S menghasilkan itu, A menghasilkan itu, B menghasilkan itu. Ada sebenarnya ada berapa baris aturan produksinya kalau misalnya terlihat di sini? 3, Pak. 3 ya? Oke. Iya, Pak. 3, karena kalian hanya melihat SAB-nya aja ya, Rafli ya? Iya, Pak. Dan kita sudah biasa melihat sebuah aturan produksi, maka sebenarnya itu bukan 3. Tapi ada berapa? Ada 8 ya. S menghasilkan B, lalu S, kalau kita tulis ke bawah ya, S menghasilkan BA, S menghasilkan AB, A menghasilkan BAA, A menghasilkan AS, A menghasilkan A. Betul ya? Kalau kita pecah kan? Iya, Pak. Nah, berarti sebenarnya itu bisa kalau dituliskan ke bawah, maka bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris produksi. Kalau kita pecah gitu, S menghasilkan BA, terus di bawahnya lagi S menghasilkan AB gitu ya. Di 8 aturan produksi. Di mana aturan dari ke-8 aturan produksi itu ya, hanya 2 teman-teman yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Yang mana? Yang ini teman-teman. Ya, ini. Ini yang mana ini? Ini teman-teman. Sama B menghasilkan BA. B menghasilkan B, sorry. Nah, B yang mana menghasilkan B? Yang ini. B menghasilkan B. Ingat ya, B itu mempunyai aturan produksi 3. Bukan 1, tapi 3. AAA, BB, BS, dan B. Maka kalau kita lihat di sini dengan teliti, maka dari 8 aturan produksi ini hanya 2 yang memenuhi standar Chomsky, teman-teman. Di mana standar Chomsky itu aturannya adalah si beta atau ruas kanan itu tidak boleh lebih dari 1 terminal. Ya, kalau ABB ini udah 3 teman-teman, ya 1 terminal dan 2 variabel, ini nggak boleh. Minimal 2 di sini. Maksimal 2. Apakah BB saja, ya, atau hanya A saja gitu. Kalau sudah lebih dari 2, kita lihat berarti itu bentuk normal Chomsky atau tidak. Berarti dari sini teman-teman, aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky adalah A menghasilkan A yang merah ini, lalu B menghasilkan B. Oke, ya. Pak, yang BA ini kan 2 variabel. Oh tidak, ya. Ini BA ini kan 1 terminal, 1 variabel. Ini nggak cocok teman-teman, ini bukan normal Chomsky namanya. Ini juga sama. Ya. Kecuali kalau ini BB saja normal Chomsky. Tapi kalau dia ada 1 terminal, 1 variabel, ini bukan normal Chomsky. Gitu ya. Pak, kalau ini gimana? AA-nya kan 2 variabel. Ingat teman-teman, si AA ini tidak sendiri dia ya. Tidak satu kelompok sendiri, tapi ada terminal di depannya. Maka 1 terminal dengan 2 variabel ini bukan normal Chomsky. Oke ya. Kalau yang mau bertanya langsung aja teman-teman.
Maka kita sudah dapatkan aturan normal Chomsky 2. A menghasilkan terminal A, B menghasilkan terminal B. Oke. Nah, dikatakan tadi kalau sudah ada normal Chomsky, ini tidak boleh diganggu-gugat teman-teman. Ya. Aturan produksi ini adalah sudah dipastikan ini akan menjadi aturan yang pasti gitu dalam normal Chomsky. Nah, setelah ini teman-teman kita lihat berarti yang ada berapa yang harus kita sederhanakan? Satu, ya, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti harus ada 6 aturan produksi yang harus kita sederhanakan menjadi sebuah normal Chomsky. Ya, gimana cara menyederhanakannya seperti ini? Oke teman-teman ya, saya buat seperti ini. Saya copy dulu ini supaya kelihatan. Awalnya nih teman-teman ya, awalnya ya. Lalu yang tadi yang dikatakan yang A menghasilkan terminal A, yang B menghasilkan terminal B, ini tidak boleh diganggu-gugat lagi. Maka yang harus kita rubah adalah ini. S menghasilkan BA, ini ya, S menghasilkan BA, lalu S menghasilkan AB, S menghasilkan AB. Betul ya? Nah, lalu A menghasilkan AA, ABAA ini. Lalu A menghasilkan AS, A menghasilkan AS ini. Lalu B menghasilkan ABB yang ini, B ABB, dan B. Berarti yang 6 ini wajib kita sederhanakan teman-teman ya, kita ganti supaya menjadi sebuah normal Chomsky. Cara menggantinya gimana teman-teman, kita lihat. Kita mulai dari S menghasilkan BA. Satu terminal teman-teman ya, satu terminal itu harus kalian ganti menjadi sebuah dengan variabel baru. Kita kasih nama P teman-teman ya. P. Nah, P-nya karena nanti akan banyak teman-teman, maka dibuat indeksnya P1. Ya, yang merah ini menjadi P1. A-nya gimana? A-nya tetap. Nah, kalau kita lihat teman-teman, S menjadi P1A, ini sudah normal Chomsky teman-teman. Berarti kalau kita sekarang anggap saja bahwa S itu menghasilkan PA. Sampai sini teman-teman. Paham tidak? Paham, Pak. Oke ya. Nah, berarti kalau kalian lihat P-nya juga harus dibuat itu ya teman-teman ya. Semua simbol yang baru harus dibuat menjadi huruf kapital. Anggapannya bahwa S ini menghasilkan variabel P dan menghasilkan variabel A. Berarti sudah cocok. Sudah sesuai dengan Chomsky, dua variabel. Ini betul Pak, dua variabel. Ya dua huruf, tapi kan bukan dua variabel, ada satu terminal dan satu variabel. Lalu kita ganti menjadi S, menjadi P1A, maka ini sudah menjadi dua variabel teman-teman, P dan A. Tapi P ini punya indeks 1, gitu ya. Angkanya jangan itu ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Lalu yang S menghasilkan AB. Kita rubah yang terminalnya. Ya. A menghasilkan, karena P1 tadi sudah dipakai oleh B, maka A ini menjadi P2. Begitu seterusnya nanti ya, P2. Maka si S ini setelah diganti menghasilkan P2B. Sekarang sudah cocok teman-teman. Dua variabel, variabel P dan variabel B. Tapi ini punya indeks 2. Ya, supaya tidak berbeda dengan P1 ini. Oke, sampai sini masih clear ya? Clear, Pak. Oke. Lalu kita yang ketiga, A menghasilkan satu terminal B dan dua menghasilkan dua variabel A. Maka si B ini teman-teman, ya, si B ini harus kalian ganti juga. Yang pertama karena ini ada tiga huruf di sini, dua variabel dan satu terminal, ini belum memenuhi standar teman-teman, standar normal Chomsky, di mana harus dua variabel atau satu terminal. Ini satu terminal dua variabel, nggak boleh. Kita rubah menjadi satu-satu dulu teman ya. Yang terminal kita rubah menjadi satu variabel baru. Ya, pertanyaan saya teman-teman sekarang, kenapa yang B ini, ya, B ini
diganti dengan P1 teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini kan jadi P1 AA nih. AA-nya tetap. Ada yang tahu teman-teman nggak? Kok bukan P3 Pak gitu? Ada yang tahu? Supaya memenuhi itu Pak yang Chomsky itu. Betul, supaya memenuhi standar Chomsky. Tapi kenapa P1? Bukan P3? Karena di P1 ada P2, ada P3. Karena P3 itu AA bukan Pak? P3 itu AA. Kalau kita kan itu kan sudah terlihat ya. Bagaimana kalau saya belum memunculkan itu? Mengapa Hardi ya yang si B ini kan BAA nih, ya kan? Ini masih 3 huruf nih, 2 variabel dan 1 terminal. Kenapa yang B ini, nah ini, kenapa menjadi P1 bukan P3? Ini kan bisa aja kalau saya hapus dulu kan kalian tidak akan tahu. Ya betul kan? Saya hapus ini dulu. Kenapa tidak muncul P3 di sini teman-teman? Bingung? Mungkin Bingung ya? menyamakan Atau enggak? itu Pak. Mungkin menyamakan yang di atas. Itu ya akhirnya Rafli sedang minum kopi jadi agak mencerang golencrang ya. Nah itu betul teman-teman ya jawabannya ini. Jadi kenapa di sini P1 teman-teman? Ya si B itu kenapa jadi P1? Perhatikan di atasnya teman-teman. B di sini ya B yang di sini terminal B ini menghasilkan atau digantikan dengan P1. Maka harus konsisten teman-teman. Kalau muncul nanti terminal B, maka itu harus menjadi sesuatu yang sama dengan yang di atasnya. Berarti B di sini juga sama teman-teman. Nah ini, ya. Nah ini dengan P1. Nah itu. Kan B udah ada sih teman-teman ya. B digantikan dengan P1. Dan dengan penggantinya yang dia adalah P1, maka yang P1 sini adalah penggantian sini. Sampai sini paham teman-teman? Paham Pak. Paham ya? Oke. Nah, apakah di sini sudah normal? Kalau saya tadi tidak buat ini, maka apakah sini sudah normal? Normal Chomsky? Belum. Kenapa? Sekarang muncul 3 variabel teman-teman. Ya, P, A, A. Nah ini belum normal. Kenapa masih ada 3 variabel? Maka sekarang yang AA ini kita rubah lagi, kita ganti lagi, kita turunkan lagi. Sekarang menjadi A menghasilkan P1, ya P1 tetap yang tadi yang dari B. AA ini menjadi P3. Kenapa harus P3? Karena P1 sudah dipakai, P2 sudah dipakai, sekarang maju ke P3 seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman. Paham nggak kenapa muncul P1, P3? Paham ya? Nah ingat teman-teman, kenapa Pak tidak diganti P1A? Jangan ya teman-teman ya, karena P1 ini sudah variabel pengganti. Prinsipnya gini teman-teman, satu terminal itu mengganti satu simbol baru. Tapi kalau variabel, tadi kan syaratnya 2, tidak boleh lebih daripada 2. Maka 2 ini kita harus ganti menjadi 1. Maka kenapa bukan P1A? Ya tidak, ini kan sudah penggantinya, maka yang diganti adalah yang AA ini, yang 2 variabel ini teman-teman. Maka AA ini menjadi sebuah P3. Nah kalau sampai di sini sudah normal belum? Chomsky sudah, ya. Berarti normalnya apa? A menghasilkan P1 dan P3. Anggap abaikan 1 dan 3-nya. Maka akan menjadi sebuah A menghasilkan 2 variabel P dan P. Tapi indeks 1 dan indeks 3. Jadi sudah normal, sudah 2. Ini masih 3 sini teman-teman.
Sampai sini gimana teman-teman? Clear? Clear, Pak. Oke ya. Pak, Ardi mau tanya Pak. Jadi Siap. yang P1 itu nggak boleh diganti sama yang lain atau gimana Pak? Yang P1. Iya. Nggak Jadi boleh. bisa Nggak boleh diganti sama E gitu Pak? Nggak boleh? Oh, maksudnya tidak pakai P gitu ya maksudnya? Iya Pak. Boleh ya. Sesuatu misalnya yang jarang dipakai misalnya apa ya, S jangan ya, R, M gitu ya, boleh saja, misalnya B menjadi M1 misalnya gitu, boleh saja Ardi ya dan teman-teman yang lain, boleh. Jadi nggak apa-apa ya Pak buat Nggak diganti juga. apa-apa ya, tapi hati-hati jangan S ya teman-teman ya, karena S itu kan biasanya simbol awal dari sebuah aturan produksi, singkatan dari start here. Jangan ganti dengan S, nanti akan tumpang tindih. Walaupun akan kelihatan ada S1, S2 dan seterusnya, tapi usahakan jangan Pak, ya. Boleh diganti, boleh silakan. Ya. Makasih Pak. Tidak ada aturan baku. Oke, kita lanjut. Lalu yang A menghasilkan terminal A dan variabel S. Maka kita harus rubah memenuhi aturan Chomsky, ada satu terminal dan hanya satu variabel S. Nah, ini nggak boleh, gitu ya. Maka yang kita harus rubah yang pertama adalah terminalnya dulu. Oke. Terminal kita ganti A muncul P2. Kenapa teman-teman A menjadi P2? Bukan P4. Konsisten, Pak. Oke ya, karena P1 udah ketemu tadi ya jawabannya ya. Berarti kenapa sih A ini terminal A menjadi P2? Karena harus konsisten dengan yang A di atasnya teman-teman. Si A kan terminal A sudah digantikan, yang mana? Yang biru ini. A menjadikan P2. Maka saat dia muncul terminal A lagi, maka harus konsisten dengan terminal yang di awalnya teman-teman. A menghasilkan P2. Nah, sama ya, A, P2, A, P2. Konsisten. Apakah di sini sudah selesai P2S? Sudah. Sekarang hanya dua simbol variabel, maka cocok ya, normal Chomsky. Lalu yang B sekarang, B menghasilkan terminal A dan dua variabel BB. Oke, ini enggak normal dalam aturan Chomsky. Maka yang ini dulu yang kita rubah A lagi. Ya, A ini karena sudah di atasnya dirubah A menjadi P2, maka ini enggak jadi masalah lagi ya teman-teman ya. Ini harus jadi P2 lagi. Nah, gitu. A menghasilkan P2. P2 BB, apakah normal? Tidak, ya teman-teman ya. Ingat kasus yang ini, yang P1AA ini. P2 BB. BB-nya masih dua variabel. Oke, memenuhi syarat, tapi kan ada P-nya. Berarti ada 3 variabel. Ini tidak memenuhi syarat. Maka BB ini harus digantikan lagi. Menjadi B menghasilkan P2, masih tetap P2-nya ya teman-teman ya. Tuh. Dan ini menghasilkan P4. Bukan simbol baru adalah P, tapi P-nya P berapa? P1 udah kepake, P2 udah kepake, P3 udah kepake, berarti menjadi P4. Oke ya. Nah, sekarang yang terakhir, B menghasilkan terminal B dan variabel S. Maka kita harus mengganti B lagi. B-nya sudah diganti belum? Oh, sudah ada B ya, P1. Berarti kita harus sesuaikan dengan yang di atasnya. Nah, ini. B, berubah. Dan ini B-nya kan sudah di atas ya, yang warna merah ini. B menjadi P1, maka ini kembali lagi menjadi P1. B menjadi P1, S-nya tetap S. Maka B menghasilkan P1S. Apakah ini sudah normal Chomsky? Sudah. Hanya 2 variabelnya teman-teman. Sampai sini penggantiannya teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Masih aman? Aman, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Itu yang P1AA itu harusnya A ya, Pak? Bukan S.
Yang di mana? Iya Pak, yang ketiga itu Pak. Yang ini. Iya Pak, S. Seharusnya A ya Pak. Ini teman-teman. Yang itunya Pak, yang S-nya. Yang awalnya Pak. S ini. Yang ketiga. Ini. P1A. S1A. P1A. P1A ini. Ya, yang di bawahnya yang ketiga. Ini. Ya, itu yang S-nya seharusnya A ya Pak. Bukan S. Oh ya, sorry. Ini ya maksudnya ya. Itu maksudnya. Iya Pak. Oke, terima kasih koreksinya teman-teman ya. Betul. Ini berarti karena dia A ya, A semua ya. Oke, ini terima kasih koreksinya. Ada lagi? Aman? Sudah aman sampai sini? Aman Pak. Oke ya. Sekarang kalau kita sudah ganti, maka teman-teman kita lihat, maka terbentuk aturan produksi dan simbol variabel yang baru teman-teman ya. Di mana P1 itu menghasilkan B. Ya. Ingat teman-teman, bukan B menghasilkan P1, tapi simbol variabel baru ini yang menghasilkan B. Kenapa? Awalnya kan B ya teman-teman ya. B. Maka akan muncul P1 menjadi B, menghasilkan B, P2 menghasilkan A. Kita lihat di atasnya ya teman-teman ya. Menghasilkan A, betul ya. A menghasilkan P3 menghasilkan A. P4 menghasilkan BB. BB membentuk P4, gitu ya. Nah, P1, P2, P3, P4 sudah. Itu. Ini tadi kan saya copy ya teman-teman ya. Saya hapus saja. Nah, maka akan terbentuk produksi dan simbol yang baru. P1 sampai dengan P4. Sekarang ini gimana cara penulisannya lagi? Oke, kita masuk ke sini sekarang. Maka hasil akhir dari aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, ya. Nah ini tadi teman-teman ya. Dari sini tadi yang sudah tergantikan kita lihat. Ini saya copy aja biar kelihatan ya. Kalau yang ini juga sama, saya copy aja biar kelihatan. Ini teman-teman. Ini yang menggantikan yang tidak normal Chomsky. Ini variabel yang terbentuk ya, jadi variabel baru yang terbentuk. Maka kita lihat, ini semua harus dituliskan lagi teman-teman. Ini aturan produksi normal Chomsky-nya menjadi ini. Di mana kita lihat ya, A menghasilkan A, B menghasilkan B yang ini. Ini apa? Tadi kan di aturan produksinya kan ini sudah normal ya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini ya. Nah ini. Dari aturan produksi yang tadi, yang 8 tadi atau 3 baris ini, aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky adalah A menjadi A, terminal A, B menjadi terminal B. Ini kan tidak boleh diganti dan tidak boleh dirubah. Maka ini harus ditulis ulang lagi. Di mana aturan ditulisnya menjadi aturan B menghasilkan terminal B. Ini yang asli teman-teman ya. Ini yang aslinya. Nah, pada saat kita sudah berbicara yang asli, oke, sekarang yang penggantinya yang mana? Nah, ini teman-teman. Ini pengganti semua. Ya, ini penggantinya. S menghasilkan P1A. Yang mana itu? Yang ini. Ya. Jadi kita tulis yang ini. Asalnya dari mana ini? Dari S menghasilkan BA. Ini nggak normal, jadi normalnya seperti ini. Maka kita tuliskan OS menjadi P1A. S, kita lihat ini lagi. S menghasilkan P2B. Oke, ini. Lalu A, yang ini A menghasilkan BAA. A menghasilkan BAA. Maka dirubah lagi diganti jadi A P1AA. BAA itu menjadi P1 P3 ini teman-teman. Nah, lalu yang A menghasilkan AS kita ganti jadi P2S ini. B menghasilkan ABB kita menjadi P2 P4 ini gitu ya. Lalu B menghasilkan P1S. B menghasilkan BS diganti menjadi B menghasilkan P1S.
Maka yang pengganti ini kalian tulis ulang lagi di bawah yang sudah normal Chomsky. Normal Chomsky-nya ada 2. Ya. Nah, lihat teman-teman. Tadi yang dikatakan siapa Rafli tadi kan 3 baris prosedur, seharusnya kan 8 ya. Kalau kita lihat, kita pecah ke bawah. Ini ada 8 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap sama ya. Nah, atau bisa saya buat kan gini ya teman-teman ya. Misalnya boleh nggak saya buat kayak begini? Nah, misalnya A, P1, P3, ya. P1, P3, A lagi menghasilkan P2S. Boleh nggak teman-teman seperti gini? Ini saya hilangkan. Kita udah masuk nih. Boleh nggak dibuat gini teman-teman? A menghasilkan terminal A menghasilkan P1, P3, A menghasilkan P2S, boleh nggak? Ini saya hilangkan. Yang A ini, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Kenapa? Kan ini sama aja sebenarnya. Ini kan jadi 3, A menghasilkan A menghasilkan P1, P3, A menghasilkan P2S. Berarti kan menghasilkan 3 baris produksi. Tapi yang ini kita buat ke bawah teman-teman ya, supaya jangan bingung. Nah, ini seperti itu. Jadi boleh saja. Jadi akan menghasilkan 8 baris produksi, sama. Tetapi setelah ini muncul yang 8 ini, yang sudah normal Chomsky, kan ada aturan yang baru ya, ini tadi teman-teman. Ya. Nah, ini ditulis lagi di bawah yang sudah normal lagi. P1 adalah B, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan AA, P4 menghasilkan BB. Ya, seperti itu teman-teman. Maka yang asalnya seperti ini itu terganti menjadi ini. Ya, menjadi ini semua. Apakah ada perubahan hasil prosesnya? Tidak, teman-teman. Ya, ini menjadi pokoknya yang tidak normal menjadi normal, walaupun ada aturan atau variabel yang baru. Ini tidak akan merubah hasil proses, teman-teman. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Hapus. Nggak ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, Pak, belum. Ya. Saya masuk ke contoh kedua. Oke, sekarang saya tanya lagi di sini. Ada berapa aturan produksi di sini? Berapa baris aturan produksi? Ini contoh 2, teman-teman ya. Ada 8, Pak. Oke ya. Oke, 8, tapi ini hanya dibuat 4 baris. 8. Kenapa? S ada 2 baris, A ada 2 baris, B 2 baris, C adalah 2 baris. Berarti kalau kita turunkan ke bawah itu ada 8 baris, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dari contoh 2 ini, kita lihat lagi langkah pertama, kita harus memeriksa mana yang sudah normal Chomsky, ya. Nah, ini yang normal Chomsky. Ya. S menghasilkan CA ini. Yang mana itu? Yang ini, teman-teman. Ya, ini. Itu 1. Kenapa sudah normal Chomsky? Lihat, teman-teman, ini sudah 2 variabel, ya. Ini enggak, ini ada terminalnya. Ini sudah 2. Oke. Cocok. Sekarang yang ini. Yang ini sudah normal Chomsky, sudah. Ya. Sudah normal Chomsky karena apa? A, variabel A menghasilkan terminal A. Terminal tidak boleh 2, harus 1. Oh, cocok. Berarti dia ini. Yang ini ya. Oke. Lalu kita lihat lagi di baris ketiga sini. Yang BC ini, oh enggak. Boleh ya teman-temannya, BC ini adalah 2 terminal, berarti dia nggak boleh. Kalau yang 2 itu harus variabel, kalau terminal harus 1. 2 terminal nggak boleh, maka ini tidak normal. Maka yang kita lihat lagi yang B. B menghasilkan BC ini. Oh iya, ini nggak normal ya. Maka ini harus diganti.
Oh, sorry, yang ini ya. Ini salah nggak teman-teman? B, C ini. Tidak, Pak. Sudah normal belum BC ini? Oh, sudah, Pak. Sudah Nah, tahu. ya, gitu. Karena dia sudah dua variabel. Nah, ini. Lalu C menghasilkan B. Ini sudah normal. Kenapa? Variabel C menghasilkan satu terminal B. Oke, sudah. Uh, ya, maka ini adalah yang mana dia? Oh, yang ini. Oke ya. Berarti sudah kita temui teman-teman ya, dari 8 aturan produksi yang muncul, itu 4 yang sudah normal. Berarti ada 4 lagi yang tidak normal Chomsky. Maka yang 4 tadi, SAB, ABC, BAB, CAB ini harus dinormalkan dalam bentuk Chomsky. Oke, kita coba. Yang tidak normal tadi, sebentar teman-teman. Oke, yang tidak normal tadi, SAB, ABC, BAB, oh jadi BAB ini ya. CAB itu bagaimana? Kita lihat. Yang A, terminal A harus diganti. Ya, terminal A harus diganti karena dia si B ini tidak bersanding dengan variabel A. Tapi terminal A, maka terminal A ini harus menjadi sebuah yang baru, P1. Sekali lagi teman-teman, P1 itu hanya sebuah simbol ciptaan kita teman-teman ya. Nah ini. Nah, maka A kita buat menjadi sebuah P1B. Apakah sini sudah normal P1B? S menghasilkan P1B sudah normal belum teman-teman? Sudah, Pak. Oke ya. Oke. Lalu yang A sekarang, A menghasilkan BC. Nah ini teman-teman ya, perhatikan. BC ini kan dua terminal teman-teman ya. Simbol baru, dua variabel sekali lagi, dua variabel menjadi satu simbol baru. Kalau yang terminal teman-teman, dia terminal sama terminal, itu tidak boleh teman-teman. BC-nya menjadi satu pengganti, tidak boleh. Satu terminal itu menjadi satu pengganti. Maka di sini B ya, itu dia menciptakan satu simbol baru, P2. Karena P1 sudah dipakai sama A. Nah, yang C ini juga harus mengganti satu lagi teman-teman. Dua terminal nggak boleh diganti jadi satu ya teman-teman, ingat ya. Dua terminal tidak boleh menjadi satu. Satu terminal menjadi satu simbol pengganti. Maka C menciptakan satu simbol baru lagi, yaitu P3. Kenapa P3? Karena P2 sudah dipakai. Ya, nah ini. Maka B menghasilkan P2, C menciptakan variabel baru P3. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Pak. Oke ya, saya lanjut lagi kalau paham. Nah, sekarang kita lihat yang BAB tadi nih. BAB. BAB. Oke, nah lihat itu ya. Karena si A ini cuma satu, maka yang harus dirubah adalah yang terminalnya. A-nya biarkan tetap, P2 kita ganti, si B-nya kita menjadi P2. Ingat konsepnya tadi, karena B ini sudah muncul di awal, sudah ada penggantinya P2, maka kita tidak boleh membuat yang baru. Harus memakai yang lama. Ya. Ini. Nah, seperti itu. A ini sudah normal, teman-teman. Karena apa? Dua variabel sekarang, A dan B. Lalu kita lihat lagi yang C. C menghasilkan AB. Oke, si B-nya biarkan, yang terminal yang kita rubah. Ya.
maka si A ini sudah ada teman-teman, penggantinya adalah P1. Berarti kita harus membuat yang sama. A tidak boleh menjadi simbol yang baru, harus memakai simbol yang lama. Sudah ada P1-nya seperti itu. Oke, sampai sini aman teman-teman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Nah, maka dari sini terbentuk tadi ini langkah ketiga adalah terbentuk aturan produksi dan simbol variabel yang baru. Yang mana ini? P1, P2, dan P3. Ya, P1, P2, dan P3. P1 menghasilkan A, P2 menghasilkan B, P3 menghasilkan C. Selesai. Maka dari sini kita akan menemukan atau menciptakan sebuah aturan produksi yang baru, produksi Chomsky. Nah ini. Kita lihat ya dari sini. Teman-teman yang masuk kali ini. Ya. Yang sudah kita ganti ini. Lalu aturan produksi yang baru. Nih. Nah, ini asalnya yang ini teman-teman. Ya. Ini adalah yang tadi kita sudah sepakati bahwa ini adalah dari 8 aturan. 8 aturan, ada 4 yang sudah Chomsky. Yang S menghasilkan 2 variabel CA, A menghasilkan terminal A, B menghasilkan BC. Ingat ini tadi teman-teman ya? Nah, ini tadi ya. Atau nomor 2, ini sudah normal Chomsky. Maka harus ditulis ulang, tidak boleh digantikan. Nah ini, S menghasilkan CA, ini yang asli tadi ini. 4, lalu 4 lagi ini. Ya, ini 4 lagi P1B, P2, P3, P2, P1B. Ini yang produksi yang menggantikan yang tidak normal, teman-teman. Dari yang sini dirubah menjadi yang sini. Maka ini. Lalu muncul simbol baru P1, P2, P3. P1 itu menghasilkan A, P2 menghasilkan B, dan P3 menghasilkan C. Ya, nah ini lihat dari sini juga dasarnya. Oke, maka aturan kita yang baru yang berdasarkan norma Chomsky ini teman-teman. Jadi ada 12 baris karena ada 4 aturan baru yang muncul, simbol baru. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman sepertinya, Pak. Aman ya? Aman ya? Aman terkendali pokoknya ya. Oke teman-teman, ini contoh terakhir ya. Contoh 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 teman-teman. Ini ada 11 baris aturan produksi. S-nya 3, A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2, D-nya 1, dan E-nya JD 1. Ada 11. Nah, dari 11 ini teman-teman, kita lihat aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky yang mana? Oh, ada S, CD. Ya, ini sudah Chomsky. Ini belum, karena dua terminal nggak boleh. Ini lebih dari 3. Maka S menghasilkan CD sudah Chomsky. Lalu kita lihat lagi. B menghasilkan DD. Oke, yang B ini, ya ini saya buat aja dengan warna merah semua. B menghasilkan DD. Bagian ketat, biar kelihatan. Ya. B menghasilkan DD. Ini sudah dua variabel. Ini tidak boleh karena dia dua terminal. Lalu D menghasilkan I. Ya teman-teman. Jadi dari 11 itu sudah 3 yang normal Chomsky. Nah berarti ada sekitar 8 lagi yang belum normal, yang hitam-hitam ini teman-teman ya. Kita rubah sekarang bagaimana, kita gantikan. Sekarang dilakukan penggantian aturan produksi yang belum bentuk normal Chomsky.
Dari yang sini ya, yang hitam-hitam nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? 8. Ini ada 8 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas. Maka yang SAB ya, nanti bisa kalian lihat di setelah ini, yang dibalik-balik ini supaya saya ABCH gini ya. S menghasilkan AAB. Ini belum normal. Maka si A ini harus kita rubah teman-teman. A kita buat menjadi apa? Kita buat menjadi P1. Ya. Oke, P1. Seharusnya kalau mau, ini lagi teman-teman ya, kalau mau saya uraikan, saya masuk lagi nih. Sebenarnya awalnya gini teman-teman, S, gini ya coba, ini kenapa langsung P1, P2? Saya copy dulu. Nah, sebenarnya dari sini teman-teman, S, P1 sebenarnya nih ya, A, B. Oke, tadi kan saya langsung sini teman-teman ya. Seharusnya kalau saya uraikan lagi adalah S menghasilkan terminal A, dua variabel AB. Maka saya lakukan kalau pelan-pelan ya. A S menghasilkan P1AB. Sampai sini paham teman-teman? Ini rantai yang hilang yang tidak saya tuliskan. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke ya. Nah, apakah AB sudah P1 AB sudah Chomsky? Belum. Kenapa? Ada 3 variabel P, A, B. Maka si AB ini teman-teman, ya, AB ini yang saya rubah menjadi satu yang baru lagi. Nah, AB-nya menjadi P2. Nah, sebenarnya itu teman-teman. Kenapa langsung tadi? Oh, sorry, ini P1-nya merah. Ya. Kenapa saya tadi tiba-tiba kok S menghasilkan AB kok langsung P1 P2? Sebenarnya ada satu yang hilang di sini yang saya sengaja tidak buat. Kalian boleh langsung seperti ini ya, boleh saja kalau sudah paham ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah P1 AB maka AB ini harus diganti lagi. AB ini menjadi satu variabel baru. Jadi P2. Gitu ya kalau diuraikan ya pelan-pelan. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke ya. Jadi S menghasilkan P1 P2. S menghasilkan 2 terminal CH, itu kita rubah lagi. Yang C ya kita ganti. Sekali lagi teman-teman, 2 terminal tidak boleh diganti menjadi 1. Harus satu-satu ya. Kita buat menjadi warna hijau ya. C menghasilkan P3 ya. Ingat teman-teman, seharusnya juga ini yang pertama kali adalah S P3C. P3H harusnya ya. Harusnya sini. Nah, H gini. Harusnya seperti ini dulu. Kalau memang mau pelan-pelan ya, nah gini. Harusnya gini dulu. C menjadi P3 karena P1 P2 udah dipakai. S menghasilkan P3H. Ini belum bisa teman-teman. Kenapa? Ini satu variabel, satu terminal kan nggak boleh. Ya, sama seperti ini. Satu terminal, satu variabel nggak boleh. Maka yang terminal H ini harus dirubah lagi menjadi P4. P4 kenapa P4? Karena P3 sudah dipakai. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini. Oke, berarti C menjadi P3, H menjadi P4. Lalu kita lihat lagi A, D, B, E. Ini 2 terminal, satu variabel. Oh, nggak boleh juga. Maka yang D ini ya menjadi apa? Kita lihat. Ya, D menjadi P
5. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Yang ini nih, yang dia menghasilkan P5, abaikan dulu yang lainnya. Dia menghasilkan P5, paham ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang, yang B, ini kita harus rubah lagi teman-teman. Ya, B ini kita buat warna ungu aja, kurang jelas ya. Nah sekarang B ini menjadi apa? P6. Hasilkan P6. Paham sampai sini ya? Lalu si ini setelah diganti, perhatikan A menghasilkan P5, P6. Ini masih 3 variabel teman-teman, nggak boleh. Maka saya merubah saja yang P5, P6-nya teman-teman ini. Kan sama-sama 2 variabel. Gitu ya. Ada versi lagi teman-teman ya. Tapi nanti agak bikin kalian pusing karena ada 2 versi juga dan itu tidak salah. Jadi gini, ada yang merubah D menjadi P5, BE ini bisa menjadi P7 teman-teman. Ya. Jadi DBE ini menjadi P5, P7. Kalau saya kalau saya bisa mengerti itu P5 menjadi P7. Tetapi saya ingin memberikan sesuatu hal yang lebih sederhana yang mungkin bisa kalian terima. D menghasilkan P5, B menghasilkan P6. Gitu ya, B menghasilkan P6. Sebentar teman-teman, harus dicas ini. Oke, B menghasilkan P5. Maka P5, P6 ini teman-teman masih belum normal karena ada apa? Masih ada E. Masih 3 variabel. Maka saya merubah lagi, mengganti lagi A menjadi A menghasilkan P7. P7 ini dari mana kira-kira? P5 dan P6, Pak. Oke, good. Ya, ini boleh nggak, sah nggak P5 P6 diganti? Ya boleh teman-teman ya, karena sama-sama P5 P6 sama-sama variabel. Dibiarkan. Tapi ada satu lagi versi yang mengatakan P5 dibiarkan jadi P5 P7 akhirnya teman-teman. P5 P6 dan E-nya dirubah. Boleh ya boleh saja karena sama-sama variabel. Tapi kalau kalian lihat di literasi teman-teman ya, kalau contoh-contoh situ P5 menjadi P7. Nanti kalian akan bingung P6-nya kemana gitu. Sementara kalau kalian lihat literasi yang itu, contoh-contoh yang seperti itu, maka P6-nya seolah-olah tidak ada di sini. Padahal kalau yang kita belajar secara konsepnya, ya sudah P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya. Maka saya buat dengan aturan yang ini. P5 dihasilkan oleh D, B menghasilkan P7, teman-teman. Walaupun nanti akhirnya akan sama juga gitu. A menghasilkan P7. P7 dari mana? P5 dan P6 diganti. P7E. Ya. Ingat teman-teman bahwa konsepnya adalah, prinsipnya adalah supaya menghasilkan 2 variabel saja gitu. Ya, 2 variabel atau 1 terminal A. Maka seperti gini sudah normal belum? Ya sudah. A menghasilkan P7E. Sampai sini teman-teman yang ini. Paham nggak? Paham, Pak. Oke ya, sip. Nah, lalu yang A menghasilkan terminal E, C gitu. Terminal E dan EC. Maka yang saya harus ganti adalah yang E ini kan. Nah, ini. Maka saya akan rubah. Nah, E-nya menjadi P8. Gitu, E menjadi P8.
Nah, ini saya lanjut teman-teman. Ini saya langsung buat P9. Kasusnya sama seperti ini ya teman-teman ya. Saya langsung. Kalau dipecah lagi boleh nggak? Ya boleh saja. P8 EC gitu. Tapi yang P9 ini adalah terbentuk dari yang mana? Dari ini teman-teman, EC ini. Langsung saya buat teman-teman ya. Harusnya ya kalau kalian mau ya boleh saja. A menghasilkan P8 EC, lalu A menghasilkan P8 P9 boleh. Tapi seperti ini boleh ya boleh saja. Ya, saya sudah paham. Oke, yang EC harus diganti maka P8 P9. Lalu FF, nah ini teman-teman. B menghasilkan dua terminal. Dua terminal nggak boleh ya. Dua variabel boleh, terminal hanya satu. Maka ini menghasilkan ini teman-teman. FF menghasilkan P10 P10. Pusing nggak? B menghasilkan P10 P10 yang awalnya adalah B menghasilkan FF. Gimana teman-teman? Ini ketangkep nggak maksudnya? Kenapa jadi P10 P10? Karena sama, Pak. Ya, itu ya. Nah, karena F-nya kan membentuk P10. Itu ya, F membentuk F10. Ada F lagi, yang nggak boleh ganti dong jadi P11 ya nggak mungkin. Kenapa? F-nya sama. Maka F diganti menjadi P10, maka F yang ini juga menjadi P10. Ya, maka B menghasilkan P10 P10. Sudah normal belum? Sudah, karena dua variabel P dan P. P10 dan P10. Oke, lalu C menghasilkan ADB. Ini tiga variabel. Oke, kita ganti teman-teman. Ya, kita lihat yang diganti yang mana di sini teman-teman? Yang diganti AD atau DB sini teman-teman? DB, Pak. DB ya. Berarti ini yang diganti teman-teman. Pertanyaan, misal gini, Pak boleh nggak saya mengganti yang AD-nya? Boleh saja, ya. AD boleh diganti nggak si AD-nya? Boleh, gitu ya. Jadi misalnya P11B ya boleh saja, gitu ya. Nah di sini yang diganti adalah DB itu adalah yang menggantikannya P11. Oke, Kalau AB nggak boleh ya, Pak? A dengan AB. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus berdekatan. AD kalau nggak DB, gitu ya. Oke ya. Nah, kita lanjut ke C, AS sekarang. Menghasilkan satu terminal A, satu variabel S. Maka kita lihat C menghasilkan P2, P1S. A-nya sudah terganti ya teman-teman sini ya, A, P1 nih. Maka dia tidak boleh ada variabel yang baru. P1 yang ini nih. Nah, ini P1S. Lalu yang E terakhir, J terminal J menghasilkan E menghasilkan terminal J dan variabel D. Maka kita rubah yang J menjadi ya, J menghasilkan P12 teman-teman. Ya, P11 sudah dipakai, berarti P12D. Sudah Chomsky ya sudah teman-teman ya, maka E menghasilkan terminal J dan variabel D sudah menjadi P12D dan ini sudah Chomsky karena dua variabel. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Aman, Pak. Maka dari sini teman-teman, dari aturan pengganti yang sini, ya kita akan menghasilkan satu yang baru. Ya, aturan simbol variabel yang baru. Karena tadi kan sini ya,
ada P-nya sampai P12 ya teman-teman ya, maka sini akan muncul P1 sampai P12. Ini tinggal kalian tulis saja P1-nya A, P1-nya apa, P2-nya apa, P3-nya apa, dan seterusnya. Berdasarkan yang mana? Berdasarkan yang ini teman-teman. Ya, dilihat, oh P1-nya A, P2-nya apa. Muncul yang baru, simbol yang baru. Dari simbol yang baru ini, maka tinggal kita tuliskan teman-teman, ini jadi panjang banget ya. Nah, seperti ini. Ini yang terbentuk teman-teman ya, ini yang terbentuk proses penggantian. Proses penggantian yang mana? Yang ini tadi. Ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini yang proses penggantian 8 ini. Ada 8. Ini sekarang ada berapa? Banyak ya teman-teman ya. 8. Lalu ada yang SCD, BB, BDD, DI. Ini adalah yang awal tadi teman-teman yang ada 4 ya. Nah, ini teman-teman. Ini yang sudah normal, ini ya, yang normal. Yang ini yang dibentuk, yang digantikan. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini yang proses penggantian tadi teman-teman. Kita harus tulis lagi. Ini yang SCD, BDD, DI ini adalah yang sudah normal dari aturan produksi yang ada. Lalu P1 sampai P12 adalah kita sebutkan variabel baru yang munculnya. Ya, pada nanti saat dimasukkan P1A itu bisa masuk ke sini. Itu ya, diturunkan bisa. Oke, sini sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan atau tidak? Ini slide terakhir. Saya stop dulu. Ada pertanyaan? Saya akan stop juga. Sepertinya belum, Pak.